Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua mau ngobrolin aja sih, ngebahas-bahas soal Apple Silicon M1. Karena ternyata gua nggak tahu kenapa ya, ternyata lumayan banyak yang minta gua untuk membahas ini. Dan pembahasan gua soal Apple M1 ini bukan gua ngetes langsung, tapi emang based on apa yang udah Apple umumkan aja pada saat mereka melaunching Apple Silicon M1 ini. Dan gue juga ada beberapa riset-riset dari website-website dan gue mengumpulkan itu semua menjadilah sebuah opini gue pribadi atau spekulasi-spekulasi dari gue aja lah. Jadi ini bukan review atau pengujian-pengujian singkat dan lain sebagainya, tapi memang hanya ngobrolin aja soal si Apple M1 ini. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, gue mungkin akan langsung kasih tahu aja soal Apple M1 itu seperti apa buat yang belum tahu. Jadi Apple M1 ini sebenarnya ini adalah sistem on chip. Jadi ini adalah SoC yang dimana kalau namanya udah SoC berarti itu adalah satu kesatuan chip yang dimana isinya bisa terdapat ada CPU-nya, ada GPU-nya, ada wireless, ada I/O dan lain sebagainya. Mirip-mirip lah sama yang ada di dalam smartphone. Karena yang ada di dalam smartphone itu bukan cuma CPU, tapi memang udah menjadi satu kesatuan chip atau yang disebut juga SoC alias sistem on chip. Apple sendiri juga memang udah cukup berpengalaman ya di dunia arsitektur atau semikonduktor. Dan terbukti mereka udah membuat SoC yang memang sangat-sangat luar biasa bagus dan juga kencang. Yang paling terakhir itu ada di Apple A14 yang ada di iPhone 12 series. Dan itu memang terbukti adalah sebuah SoC yang memang bagus. Akan tetapi platform PC mereka yaitu Mac, mereka selalu menggunakan CPU dari Intel. Salah satu alasannya adalah karena mereka memerlukan yang namanya x86. Apple kemarin sempat merilis 3 line up produk, yaitu ada MacBook Air, MacBook Pro, dan juga Mac Mini. Dan di video kali ini gue bukan pengen ngebahas 3 produk tersebut, tapi gue akan lebih fokus ke Apple M1-nya. Karena Apple M1 sendiri memang digunakan di ketiga produk ini, yaitu MacBook Air, MacBook Pro 13 ya, dan juga Mac Mini. Nah, mengenai topologi dari Apple M1 ini, untuk SoC-nya itu dia memiliki 8 core CPU yang terhubung dengan Fabric seperti topologinya Ryzen. Lalu Fabric ini terhubung ke GPU, AI Core atau Neural Engine, habis itu cache hingga ke memori RAM. Semua menjadi satu kesatuan chip. Sebuah package desain yang menarik menurut gua, itu sebabnya Apple bisa membuat mini PC yang super kecil kali ini pada Mac Mini. Tapi tentu desain yang packagingnya menyatu dengan memori RAM dalam satu chip ini menandakan gak ada lagi upgrade memori RAM untuk Mac. Lalu untuk bagian memori RAM-nya juga Apple menyebutnya ini adalah Unified Memory Architecture, yang dimana mereka mengklaim bahwa jenis memori yang didesain seperti ini akan sangat bermanfaat untuk integrated GPU-nya nanti. Tapi ya memang sebenarnya itu alih-alih aja. Ada benernya, tapi ya memang ada minusnya. Minusnya kita jadi nggak bisa upgrade. Dan memang bisa dibilang memori RAM yang digunakan ini memang cukup kenceng karena frekuensinya ada di angka 4266 MHz dengan LPDDR4X. Dan tersedia mulai dari kapasitas 8 GB hingga 16 GB. Tapi sekali lagi, ini no upgrade. Jadi kalau misalkan kalian beli yang RAM-nya 8 GB, kalian tetap nggak bisa upgrade ke 16 GB karena memang nggak ada slot SODIMM sama sekali untuk MacBook Air, MacBook Pro, dan juga Mac Mini. Lalu kalau kita breakdown di bagian spesifikasi CPU-nya, jadi CPU-nya ini kan tadi gue udah sebutin punya 8 core, dan 8 core ini sebenarnya terbagi menjadi menjadi dua cluster disebutnya. Nah, clusternya ini ada yang bagian high efficiency 4 core, habis itu 4 core lagi untuk high performance. 4 core efisiensi ini punya frekuensi mulai dari 0,6 GHz sampai dengan 2 GHz. Sementara untuk 4 core yang high performance-nya itu adalah up to 3,2 GHz dengan maksimum TDP di angka 13,8 Watt. Jadi apakah ini sebuah CPU yang low power banget? Iya, tentu iya. Ini CPU 8 core, habis itu rating TDP-nya maksimum cuma di angka 13,8 Watt. Kalau misalkan kita ngecek ke Intel atau ke AMD untuk CPU 8 core-nya yang low voltage itu rata-rata masih ada di 15 Watt. Jadi tentu ini bisa diapresiasi untuk CPU-nya. Nah, CPU ini kan base-nya adalah ARM, bukan x86 or x64 atau seperti CPU laptop atau desktop yang memang x86, x64 bisa jalan dua-duanya.
CPU ini sebenarnya juga punya yang namanya Rosetta 2, yaitu sebuah dynamic binary translator yang didevelop oleh Apple untuk mengemulasi software berbasis x86 CPU. Tapi tentu yang namanya emulasi jalannya nggak akan se-optimize jika software developernya nggak turut serta mengkalibrasi compatibility-nya ini. Jadi dengan MacBook terbaru yang menggunakan Apple M1, kalian masih tetap bisa menggunakan software-software yang cukup umum, yang biasanya base-nya itu dari x86 CPU. Pada benchmark sintetik yang ditunjukin sama Apple, di sana mereka menyebutkan bahwa M1 lebih cepat dari CPU Intel pada benchmark Geekbench untuk single core-nya. Ini gua rasa kayaknya Intel banyak banget yang bully ya sekarang ya. Apalagi ini sebelum-sebelumnya Intel selalu dipakai gitu kan sama Apple. Intel bakalan sakit hati banget sih. Mungkin orang-orang Intel tuh pas ngelihat Apple ngebanding-bandingin kayak begini tuh langsung ngerasanya John kena lagi, John kemarin sama AMD, sekarang sama Apple. Aduh, gimana nih John? Tapi gini, terlepas dari benchmark sintetik, ya kan, Apple gue rasa lupa kalau misalkan software yang sangat umum untuk produktivitas. Gue bicaranya soal software produktivitas di sini karena MacBook memang biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya produktivitas tingkat lanjut, bukan buat main game. Contohnya seperti di Adobe misalkan. Adobe pun belum mempersiapkan apa-apa untuk mendevelop full compatibility ke CPU Apple M1 ini, atau untuk yang base-nya itu adalah ARM. Jadi masih mengemulate untuk menggunakan software Adobe seperti Premiere, Photoshop gitu. Jadi belum seoptimal itu untuk menjalankan software-software Adobe. Jadi sebenarnya akan sulit jika kita harus membandingkan CPU dari Apple M1 ini dengan CPU berbasis x86 karena secara desain itu ya developingnya pun amat jauh berbeda dan kayaknya Apple lupa akan hal itu dan mereka juga lupa kalau misalkan Geekbench yang ada di PC atau laptop berbasis x86 dan juga ARM mungkin cara kerjanya juga berbeda. Jadi akan sulit sebenarnya membandingkan CPU Apple M1 ini dengan CPU yang basisnya itu adalah x86 karena secara desain software itu pasti bakalan jauh berbeda antara x86 dan juga ARM. Lalu untuk GPU-nya banyak rumor juga yang mengatakan bahwa GPU dari Apple M1 ini lebih kencang dari GTX 1050 Ti. Ya gue sendiri sebenarnya setuju-setuju aja dan udah nggak heran karena kita masuk di era 2020 ini udah banyak banget integrated GPU yang kencang-kencang. Contohnya untuk Intel generasi 11 saja untuk IGP-nya itu udah kencang banget. Nggak usah ngomongin IGP-nya Intel yang baru-baru ini deh. Ryzen 5 3400G aja kemarin itu udah kencang banget. Belum lagi Ryzen 4000 series yang G, yang APU itu juga APU-nya kencang banget. Jadi gue udah nggak heran kalau misalkan ada integrated GPU yang bisa bersaing sama GTX 1050 atau 1050 Ti. Dan balik lagi ya, karena ini base-nya adalah ARM, sebenarnya nggak bisa digeneralisasi begitu aja. Karena secara desain software, balik lagi, ini sebenarnya jauh-jauh berbeda. Lalu untuk urusan encoding, decoding, atau rendering video, si Apple ini bilang bahwa mereka memiliki engine tersebut. Tapi perlu kalian ketahui bahwa engine atau akseleratornya ini, nah ini nih kompatibelnya ke software apa nih? Apakah hanya ke software eksklusif Apple aja? Contohnya seperti Final Cut Pro X gitu. Lalu gimana untuk software-software yang cukup umum digunakan di industri kreatif? Balik lagi ke Adobe misalkan, DaVinci Resolve atau Blender. Bagaimana dengan software-software seperti itu? Apakah engine atau akseleratornya sudah kompatibel, optimize, bekerja dengan baik di software-software yang umum itu? Lalu gue juga muncul pertanyaan lagi, kira-kira berapa lama Apple akan membuat transisi ini sehingga software-software yang umum di industri kreatif bisa dijalankan dengan optimal di Apple M1 ini? Karena kan pastinya untuk pengoptimalannya itu butuh kerjasama antara Apple dan juga software developernya nih. Kira-kira apa yang mau Apple lakukan ke software-software developer ini, khususnya untuk di software productivity? Apakah Apple akan memberikan budget ekstra untuk para developer, sehingga developernya mau untuk memproduksi khusus untuk ARM? Atau Apple yang mau bekerja keras hanya dengan Rosetta 2-nya? Gua rasa sih, gua akan lebih milih bayar developer-developer ini untuk dibikin softwarenya itu optimal di Apple M1. Karena toh Apple M1-nya sendiri juga kan nggak akan dijual ke brand-brand luar selain Apple kan. Terus nih, kalau misalkan transisi ini waktunya itu benar-benar panjang untuk optimisasinya, sebenarnya ini bisa jadi blunder juga buat Apple. Karena nanti usernya yang memang menggunakan software yang cukup umum, seperti yang gue sebutkan tadi ya, untuk software di industri kreatif,
lama-lama mereka akan pindah kubu juga ujung-ujungnya dari Apple karena nungguin terlalu lama. Mana nih nggak optimas di software ini gitu, nggak berasa gitu, katanya lebih kenceng bla 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 bla, tapi karena belum optimas dan proses transisinya itu lama, itu akan membunuh Apple sendiri. Jadi sebenarnya Apple cukup gambling dengan hadirnya si Apple M1 ini. Meskipun Apple M1 itu menurut gua memang sebuah sistem on chip yang sangat inovatif dan ini berpotensi sangat-sangat bagus sebenarnya si Apple M1 ini. Cuma Apple punya banyak PR nih harusnya untuk si Apple M1 ini. Karena perlu ada transisi untuk bekerja sama dengan developer-developer sehingga softwarenya itu bisa merge dengan ARM. Lalu selanjutnya yang mau gue bahas lagi adalah soal I/O. Menurut gue Apple M1 untuk bagian I/O-nya sangat menarik ya. Bahkan kita udah melihat USB versi 4 pertama kali itu adanya di Apple M1. Dan di sini uniknya Apple M1 itu masih menghadirkan USB Thunderbolt. Pertanyaan gue nih, ini kan CPU-nya based on ARM. Balik lagi, ini CPU-nya gara-gara CPU-nya ARM. Pertanyaan gue nih, Thunderbolt-nya itu buat apaan gitu? Karena gini, kalaupun kita mau colokin eksternal GPU, ya nggak bisa. Karena eksternal GPU itu membutuhkan yang namanya jalur PCI Express menuju CPU, yang dinamakan PCIe Lane, dan CPU ARM nggak punya itu. Yang berarti MacBook Air, MacBook Pro, dan juga Mac Mini yang baru aja dirilis menggunakan Apple M1 nggak bisa menggunakan eksternal GPU sama sekali. Dan ini jadi kekurangan MacBook jika dibandingkan dengan MacBook generasi sebelumnya yang mendukung GPU eksternal, yang biasanya di dalam production house itu bisa dimanfaatkan sebagai rendering machine. Dan ini akan jadi kekurangan jika kita bandingin dengan MacBook versi sebelumnya yang mendukung eksternal GPU. Jadi bye-bye untuk eksternal GPU yang menjadikan MacBook sebagai super mesin render dengan OpenCL-nya yang luar biasa. Karena udah nggak ada lagi OpenCL di MacBook kali ini. Tapi masih bisa mungkin buat eksternal SSD. Kalau misalkan kalian kekurangan storage atau apa, masih bisa pakai eksternal. Tapi gue bisa bilang juga Apple M1 ini nice movement dari Apple yang emang cukup berani untuk membuat produk super eksperimental lah gue bisa bilang ya. Dan sekali lagi Apple perlu nge-push dengan cepat proses transisi ini biar potensi dari Apple M1 itu juga semakin terlihat seberapa luar biasanya sebenarnya si Apple M1 ini. Karena pengoptimalan software itu akan jadi peran besar menurut gue. Apple produk yang gue tahu pun bukan produk yang menggembar-gemborkan skor dari benchmark sintetik. Ini kalau gue lihat kemarin-kemarin ini bukan seperti Apple yang mendewa-dewakan benchmark sintetik. Nggak sekalian skor Antutu aja dikeluarin gitu biar kayak Android. Jadi gue rasa Apple harusnya akan bekerja keras ya untuk Apple M1 ini. Dan ya masih banyak PR untuk Apple M1 biar potensi dari kekuatan dari Apple M1 itu bisa kelihatan luar biasanya tuh di sebelah mana. Dan sebenarnya udah kelihatan kok potensinya. Cuma pengoptimalannya itu aja tuh yang jadi PR banget buat Apple nanti. Oke. Kira-kira segitulah pembahasan dari gua. Kira-kira menurut kalian gimana? Gua nggak bahas detail soal teknis-teknis nih ARM yang apa gini-gini. Lu googling aja sendiri. Tapi kira-kira menurut kalian gimana soal Apple M1? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gua Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.